Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diperkenankan oleh Allah untuk beraktivitas seperti sedia kala, ya, itu semua yang wajib kita syukuri, ya. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa juga tercurah kepada umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teks biografi. Kalau yang pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian teks biografi, kemudian macam-macam cerita ulang, kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam biografi, kemudian mencari keteladanan biografi, penokohan biografi. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks biografi. Ya, akan tetapi pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang terkait dengan struktur terlebih dahulu. Untuk kaidah kebahasaannya insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Baik, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan biografi. Di poin pertama yang akan kita bahas adalah mengenai struktur teks biografi. Ya, struktur artinya apa? Bagian-bagian dari teks biografi. Ya, apabila kita perhatikan contoh teks biografi pada bagian sebelumnya, tampak bahwa semuanya itu berbentuk narasi, lukisan atau cerita. Semua teks tersebut pada umumnya tersaji secara kronologis dan mengikuti urutan waktu. Nah, ini sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya mengulang kembali bahwasanya teks biografi itu berbentuk narasi. Narasi itu artinya kisahan atau cerita, yang mana karakteristik dari teks yang berbentuk narasi itu apa? Nah, karakteristik dari teks yang berbentuk narasi itu berupa ceritanya ya disusun berdasarkan urutan kronologis, tersaji secara kronologis mengikuti urutan waktu ya. Tidak hanya mengikuti urutan waktu, kronologis itu artinya apa? Ceritanya itu ya berdasarkan urutan ruang maupun waktu. Nah, seperti halnya teks hikayat, cerita pendek ataupun novel, di dalamnya terkandung penokohan, latar, dan alur kejadian. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah teks biografi. Adapun terkait dengan alur ataupun struktur penyajiannya, biografi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Ini sudah masuk pada struktur dari teks biografi. Yang pertama, teks biografi itu tersusun dari yang namanya orientasi. Orientasi atau setting aim. Orientasi atau setting aim berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca untuk lebih memahami teks biografi yang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Nah, ininya orientasi atau setting aim ini secara umum biasa disebut sebagai bagian pendahuluan di dalam sebuah biografi.
Kalau dulu ketika kita berbicara tentang LHO, ya bagian pendahuluannya berupa apa itu namanya, pernyataan umum. Ketika kita berbicara tentang eksposisi, bagian pendahuluannya berupa tesis, ya. Nah, kalau ini teks biografi, bagian pendahuluannya berupa apa? Orientasi atau setting aim. Orientasi atau setting aim. Informasi yang dimaksud, informasi yang dimunculkan di dalam orientasi atau setting aim ini berkenaan dengan latar belakang kehidupan tokoh, ya. Latar belakang kehidupan tokoh, ya, bisa kisah ketika kecil maupun keadaan keluarganya, seperti itu. Nanti ada contohnya. Kemudian terkait dengan struktur yang berikutnya ada kejadian penting, ya, important event, record of event, kejadian penting. Nah, ini merupakan bagian terpenting di dalam sebuah teks biografi. Ya, karena apa? Di dalam kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Ini peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh yang disampaikan di dalam biografi ini dimuat di sini, di kejadian penting ini. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian perjalanan atau peristiwa utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar penulis pada beberapa bagiannya. Jadi kesempatan seorang penulis biografi untuk memberikan komentarnya itu ada pada kejadian penting atau important event, record of event. Jadi biografi tanpa adanya yang kedua ini ya tidak akan bermakna. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Ya, bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada dalam suatu teks biografi. Ini reorientasi ini sifatnya opsional, artinya pilihan bagi seorang penulis biografi mau menyertakan reorientasi atau tidak itu ya terserah. Boleh menyertakan, boleh juga tidak menyertakan. Nah, secara umum struktur teks biografi seperti ini ya. Orientasi berisi latar belakang peristiwa yang di dalamnya juga ada pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua kejadian-kejadian penting, ya, yang ini berupa rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi itu berisi penilaian dan kesimpulan, yang mana itu semua bersifat apa? Yang ketiga ini reorientasi ini bersifat apa? Bersifat opsional, pilihan. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya ini contoh untuk orientasi. Pahlawan kemerdekaan nasional kelahiran Lampadang Aceh tahun 1850 ini sampai akhir hayatnya sangat teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Teuku Ibrahim Lamnga, suami pertamanya, dan Teuku Umar, suami keduanya adalah pejuang kemerdekaan, bahkan juga pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, ini contoh bagian orientasi yang mau diceritakan adalah tentang ini Sutnyadin, penggambaran mengenai latar belakang Sutnyadin, pengenalan tokoh, siapa dia, suaminya siapa, lahir di mana. Nah, itu kan pengenalan tokoh. Kemudian kalau kejadian-kejadian pentingnya seperti ini. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, atau tepatnya pada tahun 1880,
Cut Nyak menikah lagi dengan Teuku Umar. Kemenakan ayahnya. Sumpahnya yang hanya akan menikah dengan pria yang bersedia membantu menuntut balas kematian suami pertamanya benar-benar ditepati. Teuku Umar adalah seorang pejuang kemerdekaan yang terkenal banyak mendatangkan kerugian bagi pihak Belanda. Teuku Umar telah dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Ini contoh kejadian-kejadian penting yang dialami oleh Teuku Umar. Reorientasinya, penilaian dan kesimpulannya seperti ini. Perjuangan dan pengorbanan yang tidak mengenal lelah, didorong karena kecintaannya pada bangsanya, seharusnya menjadi contoh. Ini kan ada penilaian, seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi generasi berikutnya. Nah, kesimpulannya, atas perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar kepada negara, Cut Nyak dinobatkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 2 Mei 1964. Perlu diperhatikan, bagi penutup pertemuan kita pagi hari ini, perlu diperhatikan bahwa reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Gitu. Hari ini berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang struktur teks biografi. Pak Eko ulang sebentar. Yang namanya struktur biografi atau bagian-bagian dari sebuah teks biografi itu ada 3. Ada orientasi, ada kejadian penting, dan juga ada reorientasi. Untuk bagian reorientasi ini bersifat opsional, pilihan. Boleh ada, boleh tidak.